Iya, baik, kita berdoa. Ajaib, ajaib Engkau Bapa di surga, Tuhan kami yang terus menopang hidup kami dan memberikan kepada kami hikmat surgawi untuk mengerti dan memahami bagaimana jalan-jalan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami mengerti dengan kebenaran firman-Mu, Engkau meneguhkan itu menjadi keyakinan pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali di dalam pertemuan ibadah yang kudus, yang ini merupakan adalah tubuh Kristus yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, dan yang menempatkan hidup kami di dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan surgawi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami ingin dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberikan kami hati yang terbuka, hati yang rindu untuk memuliakan-Mu ya Bapa di surga. Dan oleh karena itu biarlah Roh Kudus selalu membimbing hati dan pikiran kami untuk dimampukan mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi selamat siang. Salam kudus buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Terima kasih juga untuk pengalaman, ya kesaksian, pengalaman rohani yang sudah disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Marbun, ya bukan hanya katanya, tetapi itu adalah pengalaman yang nyata dalam kehidupannya, di mana beliau tadi menyaksikan kepada kita seperti itulah cara Tuhan untuk mendidik kita dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan. Tidak ada janji Tuhan kepada orang percaya bahwa dia akan dibebaskan dari permasalahan dalam kehidupan. Tidak ada. Yang dijanjikan oleh Tuhan adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya dengan yakin bahwa penyertaan kasih Tuhan tidak terhingga dan Dia akan memulihkan hidup kita, sebab kita sudah dipulihkan di dalam Dia. Amin. Kita hanya mengikuti bagaimana cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita lagi. Amin ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pengalaman yang disampaikan oleh Pak Marbun tadi sangat berharga bagi kita semuanya. Dan bukan hanya Pak Marbun yang mengalami bagaimana bergumul, tapi dari pengalaman Pak Andi Marbun tadi kita bisa melihat bahwa sebagai manusia biasa kita tetap ada kekhawatiran. Benar ya Bapak Ibu ya? Nabi juga ada kekhawatiran, Rasul juga ada kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara dengan damai sejahteranya. Amin ya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan bagaimana supaya kita tetap setia kepada kebenarannya, karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita yang kita jalani, baik hari ini maupun besok ke depan, kita tidak tahu sebesar apa masalah yang akan kita hadapi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang kita tahu adalah besar kasih Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu yang kita tahu. Amin.
soal persoalan seberapa besar besok dan dari mana datangnya, mana kita tahu? Kita nggak tahu kan? Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita pikir sudah aman-aman, sudah damai-damai saja, tapi tiba-tiba ada hal yang bisa membuat kita menjadi terkaget-kaget gitu. Ya, kok bisa begitu ya? Nah, gitu. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus selalu diingatkan dan diajar untuk bagaimana melatih pikiran kita supaya tetap setia kepada ya kasih karunia Allah yang sudah kita mengerti telah menyelamatkan hidup kita. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2. Nah, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, saya akan membacakan ayat 12 ya sampai ayatnya yang ke-18. Oke. Ya, bisa langsung melihat di layar supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Bisa kita langsung melihat Bapak Ibu Saudara di layar. Jadi dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 dikatakan di situ, judul perikopnya di situ disebutkan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, berarti ada keselamatan kita yang harus kita kerjakan. Kalau belum selamat, apa yang mau dikerjakan? Kan belum punya. Ya, berarti kita sudah punya. Ya, sudah memilikinya. Kita sudah diselamatkan. Nah, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tidak dikatakan kamu kadang-kadang taat. Tidak. Kamu senantiasa. Berarti apa? Berkelanjutan. Ya, bukan mukbang lonong gitu ya kan. Nah, tapi ada apa? Ada kontinuitas. Ya kan. Jadi bukan terombang ambing, senantiasa taat. Karena itu apalagi tetaplah kerjakan apa? Keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sedikit, ini adalah ayat yang firman Tuhan yang banyak disalahpahami banyak orang, yaitu apa? Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu, gitu ya. Jadi banyak orang berpikir ayat ini mengajarkan karena itu selamat tidak bisa hanya dengan iman, gitu kata mereka. Pengertian mereka begitu ya. Ya, karena itu tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga harus apa? Juga harus dengan perbuatan. Ya, tapi apakah memang itu yang diajarkan di situ ya, Bapak Ibu Saudara ya? Apakah Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Filipi ini bahwa kamu belum tentu pasti loh, belum tentu pasti kamu selamat karena apa? Karena masih ada di depan, ditunggu, gitu ya, yaitu pekerjaanmu. Kalau tidak, berarti kamu tidak selamat. Apa memang begitu yang diajarkan di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak, ya. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini sudah di dalam keselamatan, di dalam Yesus. Bukan di dalam keselamatan yang sementara, tapi di dalam keselamatan yang kekal. Karena hidup kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Dan kita sudah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Jadi kita hidup di dalam tubuhnya yang kekal. Amin. Nah, bagaimana itu sementara? Ya kan? Itu bukan sementara, itu kekal. Kalau tubuh Kristus yang dulu, yang hidup di dunia ini, waktu dia di Yerusalem sana, ya itu memang sementara, karena akan mengalami kematian. Tapi mengalami kebangkitan dengan hidup yang kekal. Nah itu, keselamatan di dalam hidupnya itu, yang kekal itu, keselamatan kita. Dan kita harus mengerjakannya. Dan bagaimana mengerjakannya? Bukan supaya diselamatkan, tetapi mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara, karena kita juga diberikan tanggung jawab menyaksikannya. Ya, walk out your own salvation. Kerjakan keluar
keselamatanmu. Jadi kita sudah punya keselamatan di dalam Yesus, maka kita harus apa? Harus mengerjakan keluar dengan apa? Menyaksikannya. Amin. Berapa lama? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Maksudnya apa? Di sini ada satu yang ketaatan kepada Tuhan untuk serius. Amin. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Serius, ya. Jadi benar-benar kita menunjukkan kepada orang lain bahwa yang memelihara hidup kita itu bukanlah kekuatan kita sendiri. Amin. Kita bukan mengandalkan diri kita sendiri. Itu harus kita selalu tunjukkan dari keyakinan iman kita terhadap kebenaran itu. Amin. Nah, makanya dikatakan Paulus di situ, bukan saja seperti apa waktu aku masih hadir, tetapi juga terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena apa? Karena di sini Paulus pada saat itu Paulus sedang di mana? Di dalam penjara, jauh dari mereka, dari jemaat Filipi ini. Tapi Paulus mengatakan bahwa ketaatanmu itu bukan karena kamu melihat manusia. Amin. Kan Paulus bilang, bukan saja waktu aku hadir bersama-sama dengan kamu, tapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Menunjukkan apa? Bahwa mereka bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai hidup mereka, dan bukan bergantung pada manusia yang sewaktu-waktu bisa juga berpisah secara jasmani, kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Orang mau datang, mau pergi, ya kan, itu memang seperti itu, tergantung hati orang. Tapi kalau Tuhan, tidak bisa kita merasa bahwa Tuhan itu jauh di sana, kemudian kita panggil, ya kan, Roh Kudus hadirlah di sini. Oh, hadir di mana? Memangnya dia jauh? Tidak bisa, ya kan? Roh Kudus permanen, ada di sini, ada di dalam hidup kita. Di mana saja kita berada, Roh Kudus menyertai kita, karena kita sudah disertai oleh meterai Roh Kudus dengan kasih karunia-Nya yang permanen. Amin. Jadi Paulus ingin memberitahu kepada jemaat bahwa di sini perlu suatu kemandirian iman. Amin. Kemandirian. Ya, kemandirian itu berarti itu saudara dimiliki oleh apa? Orang yang dewasa. Amin. Orang dewasa yang bisa mandiri. Anak-anak, karena kekanak-kanakan itu terombang-ambing dengan kata orang, gitu ya, atau paling tidak dengan kata hatinya sendiri. Dia mengikuti keinginannya sendiri, kata hatinya yang belum tentu benar dengan firman Tuhan, maka dia tidak mandiri di dalam Kristus. Jadi di dalam kebenaran itu kita perlu menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa perlu apa? Mengalami apa? Pertumbuhan. Untuk mengalami pertumbuhan perlu kita mendapatkan asupan makanan dan minuman, makanan rohani yang membuat kita menjadi kuat dan bertumbuh, gizi untuk kehidupan pertumbuhan kita, kehidupan kita. Itulah yang dimaksud di sini. Maka kerjakanlah, amin. Kerjakanlah, tetaplah kerjakan buah daripada apa? Keselamatanmu itu. Amin. Nah, jadi berarti kalau dikerjakan, maka itu akan ada buahnya, dan itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dalam kesaksian dari Bapak kita, Bapak Andi Marbung, ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau misalnya dengan kondisi di mana tertekan di rumah sakit itu, ya kan, yang mana merasa bahwa sakit yang dialami bukan sakit yang parah, tapi sembuhnya lama, kan begitu. Kalau sakit yang biasa kan harusnya apa? Cepat sembuh, ya itu menurut pikiran kita seperti itu. Tapi ternyata tidak juga, ya kan. Tuhan katakan apa? Harus apa? Sabar. Amin. Iya, sabar, belajar kita di situ. Oh iya ya, dalam kehidupan ini bukan kemauan kita yang akan terlaksana, tapi kemauan siapa? Kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan itu apa? Kemauan Tuhan supaya kita lama sakit? Bukan Tuhan yang memberikan penyakit jadi lama sembuh, tidak. Kemauan Tuhan itu adalah supaya suatu saat nanti kita dapat belajar dari situ.
Amin. Dapat belajar dari pengalaman hidup kita tentang bagaimana cara Tuhan membuat kita terlatih untuk menjadi orang-orang yang teruji. Amin. Ya, teruji bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, enggak. Karena kasih karunia-Nya cukup bagimu. Amin. Kan Paulus itu kan sakit juga kan Bapak Ibu Saudaraku ya. Di dalam tubuhnya dia bilang, aku berdoa sampai berapa kali? Dia katakan sampai 3 kali dia katakan berdoa, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ya mungkin juga lebih kali 3 kali kita kalau kita berdoa, bukan hanya 3 kali, berkali-kali kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Berdoa untuk apa? Ya berdoa untuk apa? Minta kesembuhan lah, ya kan? Tapi Tuhan katakan apa? Udah, aku tahu yang terbaik bagimu. Cukuplah kasih karunia-Mu. Amin. Cukup nggak kasih karunia Tuhan memelihara hidup kita Bapak Ibu Saudara? Cukup, lebih dari cukup. Makanya kita dilatih oleh kasih karunia itu untuk bergantung kepada kasih karunia Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa instan dalam pengalaman hidup kita selanjutnya. Memang di dalam memperoleh keselamatan hidup yang kekal, ya pada saat kita percaya, ya pada momen saat kita percaya langsung kita dimuteraikan dengan Roh Kudus. Tapi ketika kita mengerjakan keselamatan itu, menyaksikannya kepada orang lain melalui pembentukan pengalaman hidup kita, tidak bisa hanya sementara saja atau hanya hitung waktu menurut kita sendiri, tidak bisa. Ini adalah pendidikan, pelatihan yang panjang. Jadi nafasnya harus apa? Bapak Saudara, kalau lari itu ada lari ada lari sprint, ada lari juga 100 meter ya. Yang mana yang lebih dibutuhkan nafasnya panjang? Pak Roy. Yang sprint ya? Iya. Karena apa? Membutuhkan waktu yang panjang dan tenaga yang kuat gitu. Nah begitu kita Bapak Ibu Saudara. Ini pertandingan iman, bukan pertandingan iman yang pura-pura hanya kurun waktu berapa lama gitu, kemudian kita kelihatan orang baik, kelihatan orang setia, ya kan? Kelihatan orang yang pintar ngomong gitu, tapi nanti lama-lama menghilang. Enggak, bukan begitu saudaraku. Ya kan? Ini adalah merupakan suatu pengujian terhadap kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kasih itu kita dibentuk dan kita bisa dipercaya. Amin. Ya, kita bisa dipercaya seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Dia sangat bisa dipercaya, saudaraku. Ya, makanya dikatakan Paulus di situ, jangan karena aku ada dekat dengan kamu, maka kamu kelihatan apa? Ya, tetap setia di tengah-tengah pencobaan, ujian hidup sekalipun. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus? Bukan karena kita sudah mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Paulus sudah katakan di Efesus 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan. Jadi bukan karena ada sesuatu di dalam diri Paulus itu adalah merupakan keistimewaan yang menjadi andalan dia di hadapan Tuhan. Tidak. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di ayat 3. Di ayat 3 dikatakan apa? Karena kita baca ayat 3. Tadi udah benar. Ya. Di ayat 3. Jangan tidak mencari kepentingan. Oh, ayat 13 maksud saya. Ya. Makanya harus jelas penyebutannya ya. Ya kan? Ayat 3 dengan ayat 13 jauh berbeda. Nah, dia 13 apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kerelaan Tuhan ini yang kita masuki. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam kerelaan Tuhan itu karena apa? Karena Allah yang mengerjakan baik kemauan ya di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang juga mau setia pada Tuhan kan, tapi belum tentu semua orang benar-benar setia pada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak melatih kemauannya. Amin. Karena kemauan manusia itu bisa berubah-ubah kan? Iya, bisa iya hari ini, bisa besok jadi tidak. Kan begitu.
Tapi di dalam Tuhan selalu ya dan amin. Benar ya saudara ya? Bukan tidak, di dalam Tuhan selalu ya dan amin. Makanya Tuhan mengerjakan kemauan di dalam kita, Bapak Ibu Saudara, dan itu harus kita latih. Karena kemauan manusia itu liar. Karena manusia itu daging. Saya sudah sering menyampaikan dari mimbar ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita adalah dari produk lama. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita. Sudahlah, kita udah sering kecewa kok. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya, kita udah terlalu sering kecewa. Ya kan? Dan dengan yang namanya kedagingan manusia, udah terlalu sering kecewa. Sudahlah, tinggalkan saja itu. Kita kembalilah kepada apa? Kepada Allah yang mengerjakan. Kembalilah kepada pekerjaan Allah. Karena apa? Karena Dia mengerjakan kemauan kita, ya, kehendak kita, keputusan kita, dan Dia membuat supaya tepat, akurat. Amin. Tidak meleset apa yang kita pilih untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Karena Tuhan yang paling tahu presisi. Ya kan, presisi gitu. Yang paling tepat, yang paling akurat gitu. Ya kan, tidak meleset. Hanya Tuhan yang tahu, membimbing hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang persis yang Tuhan kehendaki bagi kita, bagi kehidupan kita, ketika pun kita menghadapi masalah-masalah. Amin. Nah, karena itulah saudaraku dikasih Tuhan Yesus, ada kemauan yang dilatih di sini. Apa kemauan kita? Di ayat 15 dikatakan, ayat 14 dulu. Karena itu apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini yang kadang susah. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini yang kita berhadapan dengan diri sendiri. Amin. Berhadapan dengan diri kita sendiri. Karena ini adalah potret hidup kita yang mana? Potret hidup kita yang mana Bapak Ibu Saudaraku? Yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini, itu gambar hidup kita yang mana? Yang lama. Amin. Benar ya? Iya, itu gambar hidup kita yang lama Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu suka goda-goda kita juga kan? Apalagi kalau ada masalah. Iya, ini nih ya kan biang keroknya ini. Kan begitu. Iya. Nah, tapi kita melatih apa? Kemauan kita untuk tidak mengikuti itu dengan membawa diri kita kepada pengertian bagaimana Allah bekerja. Amin. Pekerjaan Allah dikatakan tadi. Sebab Allah yang mengerjakan, bukan saudara dan saya mengerjakan. Dan memang tidak bisa saudara. Paulus itu sudah berkali-kali mengatakan apa? Apalagi di Filipi di pasal 3 itu dia sudah katakan apa? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, coba kita lihat di ayatnya yang ke-7 langsung saja, ayat ke-7 saja ya, karena kita tidak punya terlalu banyak waktu untuk menjelaskan banyak hal. Nanti bisa kita jelaskan di saat teduh pagi kita yang menjadi program rutin kita ke depannya. Ayat 7 saja. Ayat 7, Filipi pasal 3 ayat 7 dikatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus sepenuhnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus itu benar-benar ya bisa membedakan apa yang berharga di mata Tuhan dan apa yang tidak berharga di mata Tuhan. Itu dilepaskan dia. Karena apa? Ya rugi kan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Paulus katakan menganggap itu semuanya sampah. Ya, yang kita peroleh saat ini adalah seperti emas. Amin. Dan itu sangat berharga. Emas, perak, dan batu permata. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku ke pasal 2 tadi. Karena itulah ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus,
Dikatakan di situ kita melatih kemauan kita untuk kita taklukkan ya di bawah ya tahta kasih karunia Tuhan. Di dalam kebenaran iman yang kita percayai. Ingat, kebenaran iman yang kita percayai. Tanpa kebenaran nggak ada kepercayaan yang bisa benar di hadapan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita belajar terhadap seluruh kebenaran kasih karunia itu supaya iman kita selalu bergantung kepadanya. Ya, supaya iman kita itu jangan bergantung kepada hal yang keliru, karena tidak mungkin Tuhan mengerjakan kemauan yang benar di dalam kita kalau menyimpang ya arah daripada pembelajaran kita. Amin. Ya. Semua orang melakukan apapun kebiasaannya karena dari proses belajarnya kan, karena kebiasaan diulang-ulang terus. Iya, itu proses belajar dia. Ya, proses belajar dari yang keliru dan hasilnya pun keliru juga. Proses dari belajar yang benar, ya hasilnya pasti benar lah. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, karena itu saudaraku, dikatakan tadi ayat 15, supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang kepada apa? Kepada firman kehidupan. Amin. Iya, kita berpegang teguh pada firman kebenaran itu, melekat hati kita, melekat pikiran kita, melekat jiwa kita, melekat kemauan kita, dan melekat kehendak kita pada firman kebenaran itu. Dan disitulah Allah bekerja, ya, mengerjakan kemauan yang kuat di dalam kita untuk melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang tidak benar. Amin. Karena bukan kita lagi yang melakukannya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku sekarang ini, hidup yang kuhidupi sesaat ini, bukanlah hidup menurut daging, kata Paulus, tapi hidup menurut roh, yaitu Kristus yang sudah menjadi roh. Amin. Bukan Kristus yang menjadi daging, itu sudah selesai di atas kayu salib. Ya, nyawanya sudah diserahkan, tubuhnya sudah dikuburkan. Amin. Dan dia sudah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Di dalam tubuhnya itulah saudara dan saya, di dalam tubuh Kristus, manusia baru itulah saudara dan saya berjalan di dalam kekuatan yang memungkinkan kita mengikuti kehendak Allah, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan berpegang kepada apa? Ambil berpegang, ayat 16, pada firman kehidupan, bukan firman kematian. Ya, ada enggak firman kematian? Ya, kalau salah disampaikan firman itu jadi mematikan orang itu. Misalnya apa? Misalnya kalau disampaikan keselamatan adalah dengan iman ditambah dengan kesetiaan perbuatan baik, melakukan hukum Taurat, itu firman yang kau sampaikan malah jadi mematikan orang, bukan menghidupkan. Tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan karena semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah kemauan Allah, yaitu roh yang menghidupkan. Amin. Nah, jadi agar apa tadi lanjutannya 16? Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya mau supaya semua jemaat Tuhan itu apa? Berhasil. Amin. Ya, berhasil di dalam Tuhan. Bukan berhasil menurut rencana masing-masing orang, tapi berhasil di dalam rencana Tuhan. Makanya Paulus katakan, itu makanya aku berusaha untuk berlomba, supaya tidak percuma dalam perlombaan ini, tapi berhasil, dan juga tidak percuma aku bersusah-susah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada manfaat yang diterima oleh jemaat
untuk menopang kemauan mereka untuk tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan itu, supaya bisa mengerjakan keselamatan, yaitu pekerjaan Kristus untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan secara konsisten dan berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, karena hidup ini di dalam kasih karunia Tuhan ini juga disebut kita dalam diumpamakan seperti hidup di dalam sebuah perlombaan. Amin. Perlombaan bagaimana perlombaan Bapak Ibu Saudara? Ada nggak orang yang mau berlomba santai aja ya? Kemana sih? Ya kan, tidur seenaknya, ya kan, bangun sesukanya. Ada nggak orang yang berlomba begitu? Makan sesukanya dan tidak peduli dengan jam, dengan waktu. Nggak ada orang berlomba seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang yang berlomba itu tahu dia waktu, ya kan? Bukannya membiarkan dirinya dikuasai oleh semata-mata hanya keinginan daging saja, tidak. Harus menaklukkan kemauannya kepada kemauan Allah, yaitu supaya kita selalu tetap berjaga-jaga. Amin. Kita selalu siap sedia. Maka dikatakan di situ, Saudara, ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Akhirnya apa? Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jadi endingnya itu loh, ya kan? Jadi mungkin dari sini juga kali ditiru oleh pembuat film-film India biasanya itu ya, jagoannya selalu apa? Kalah, begitu ya kan? Kalah dalam pertandingan, di dalam perjuangan, ya, dalam perlawanan, tapi ujung-ujungnya nanti apa? Menang. Jadi nggak usah kita persoalkan yang sekarang ini, endingnya lah kita lihat nanti. Amin. Ujungnya saya udah tahu ujungnya. Ujungnya apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan apa? Sukacita di dalam Tuhan. Amin. Iya. Jadi walaupun kelihatan kalah oleh karena dunia ini, tidak apa-apa. Saya tahu pengharapan saya di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan saya bukan di dunia ini. Tidak. Pengharapan saya adalah di dalam Tuhan, dan saya tahu ujungnya adalah sukacita, dan saya pasti di sana. Amin. Karena saya sudah di dalam Yesus, dan itu tidak bisa direbut oleh apapun kuasa yang ada di dunia ini. Maut sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita semakin tekun belajar untuk bisa terus menyaksikan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena apa? Besarlah upahmu di sorga. Ya, lupakan tuh yang orang bilang kerjakan keselamatanmu artinya adalah bahwa tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus tambah perbuatan. Itu pengertian yang palsu itu, ya kan? Tidak, itu pengertian yang palsu. Yang benar adalah kerjakanlah keselamatanmu, karena apa? Karena sukacitamu ada di depan. Yang lebih ya. Oh, jadi berarti sekarang tidak ada sukacita? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, tapi belum penuh. Nanti kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, betul ya? Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi berjuang untuk harus membiayai, memperjuangkan anak-anak dan sebagainya, ya kan, untuk memperjuangkan segala kebutuhan kehidupan kita di dunia ini. Sekarang memang kita harus melekat kepada hal-hal itu. Kita harus melihat dengan mata yang terang benderang. Oh iya, berarti yang Paulus katakan apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita diperhadapkan kepada suatu sifat perjuangan. Tapi perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, bukanlah menurut daging, tapi perjuangan kita adalah menurut kekuatan Roh Kudus. Amin. Ya, makanya ada sukacita yang menolong kita senantiasa. Tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara ya. Iya, saya juga akan tetap bersemangat dalam melayani jemaat Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, saya mengkomitmenkan diri saya, hidup saya untuk terus mengajar jemaat Tuhan agar lebih mengerti lagi seperti apa kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Karena
Tuhan menyediakan, dikatakan apa? Emas, perak, dan batu permata adalah bagian yang membanggakan keberhasilan kita sepenuhnya ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita, ya, jemaat kudusnya Tuhan, tetap bergantung kepada kemauan Tuhan, bukan kemauan diri kita, yaitu firman kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkaulah yang mengerjakan, bukan kami, yang mengerjakan baik keselamatan kami maupun kemauan, supaya kami bisa benar-benar mempunyai kekuatan yang tulus, hati yang murni, yang disucikan oleh darah Kristus, untuk senantiasa kami Tuhan setia kepada panggilan kami untuk melayani Engkau, khususnya dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Karena ini adalah pekerjaan kemauan yang Engkau lakukan di dalam setiap hati kami. Oleh kuasa Roh Kudus, kami terus punya kemauan untuk menyaksikannya kepada semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kami tahu disitulah kekuatan kami, sumber sukacita kami, dan damai sejahtera kami. Sebab hidup di dalam kasih karunia ini adalah jalan hidup yang terindah bagi kami. Sekalipun menghadapi persoalan-persoalan, sakit penyakit, masalah ekonomi, atau masalah hal-hal perbedaan pendapat, atau apapun yang kami alami di dunia ini Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, ketika kami membawa kemauan kami untuk masuk ke kedalaman, kerinduan kami untuk masuk, untuk mengerti lebih dalam lagi pengetahuan yang benar yang Tuhan bukakan bagi kami, disitulah Allah mengerjakan kemauan di dalam kami untuk selalu memuliakan-Mu di dalam segala perkara kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, diberkati semua jemaat kudus-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Roy untuk membawa kita.